Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marisa Wulandari dengan nomor NPM 2111050061. Sebelum masuk ke materi hari ini, aku ingin nanya nih ke teman-teman semua, apakah teman-teman semua ngerasa kalau cuaca akhir-akhir ini terasa sangat panas? Kalau iya, ada yang tahu nggak kenapa? Ya, hal ini terjadi karena adanya perubahan iklim. Bayangkan atmosfer bumi tinggi di atas langit. Di atmosfer ada banyak gas seperti CO2, CH4, CFC, NOx, dan HFC. Gas-gas ini disebut gas rumah kaca. Gas ini berguna untuk merangkap sinar matahari yang masuk ke bumi, sehingga suhu bumi terasa sangat hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Akan tetapi masalahnya gas-gas ini terlalu banyak, sehingga banyaknya sinar matahari yang terperangkap yang menyebabkan perubahan iklim. Jadi perubahan iklim dapat dikatakan sebagai perubahan suhu udara, curah hujan, ataupun pola angin. Lalu apa sih penyebab terjadinya perubahan iklim? Penyebab perubahan iklim yang pertama yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca membuat sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Ini yang membuat bumi menjadi semakin panas. Metana, karbon dioksida, dan dinitrogen oksida adalah gas rumah kaca yang paling umum diproduksi oleh aktivitas manusia, serta bertanggung jawab atas 64% pemanasan global buatan manusia. Selanjutnya yaitu penggunaan transportasi. Penggunaan transportasi menjadi penyebab perubahan iklim karena bahan bakar fosil sebagai sumber energi kendaraan menyebabkan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya yaitu pembuatan energi. Energi listrik dan panas yang dihasilkan dengan membakar bahan bakar fosil sehingga menghasilkan emisi karbon dioksida dan dinitrogen oksida, yaitu rumah kaca penyebab perubahan iklim. Kegiatan manufaktur. Industri manufaktur merupakan salah satu kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Emisi gas rumah kaca per kapita tertinggi ada di negara Amerika Serikat dan Rusia. Selanjutnya yaitu penebangan hutan. Pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penyerapan emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup. Gaya hidup pada akhirnya berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Berdasarkan riset, 1% dari orang terkaya di dunia bertanggung jawab atas polusi karbon 2 kali lipat lebih banyak daripada populasi dunia. Lalu apa saja dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim? Yang pertama yaitu meningkatnya permukaan air laut. Lautan menyerap paling banyak panas dari pemanasan global. Rata-rata kenaikan suhu permukaan air laut meningkat dalam 2 dekade terakhir. Ketika suhu permukaan air laut meningkat, volume air laut juga meningkat dan saluran air laut menjadi lebih luas. Hal ini mengakibatkan keberadaan masyarakat yang tinggal di pulau kecil dan pinggiran pantai terancam. Yang kedua yaitu badai yang lebih keras. Badai yang lebih keras dan merusak menjadi lebih intens dan lebih banyak di berbagai daerah di bumi. Ketika suhu bumi meningkat, lebih banyak uap yang terevaporasi yang memperburuk curah hujan yang ekstrim dan banjir, menyebabkan badai yang lebih merusak. Selanjutnya yaitu meningkatnya kekeringan. Perubahan iklim memperburuk kelangkaan air pada daerah-daerah yang mengalami tekanan berat akan ketersediaan air dan mengarah pada meningkatnya resiko kekeringan pertanian yang mempengaruhi produksi pangan. Dan kekeringan juga menyebabkan kerusakan ekosistem baik di darat, laut, ataupun sungai. Selanjutnya yaitu menurunnya spesies. Perubahan iklim menimbulkan resiko kelangsungan hidup bagi spesies darat maupun lautan. Resiko ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya suhu bumi. Kelangkaan pangan juga menjadi salah satu dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim dan peningkatan cuaca yang ekstrim adalah beberapa alasan di belakang meningkatnya kelaparan dan kondisi gizi buruk secara global. Sektor perikanan, pertanian, dan peternakan kemungkinan akan rusak atau menjadi kurang produktif untuk menghasilkan bahan pangan bagi penduduk dunia. Dampak perubahan iklim selanjutnya yaitu kemiskinan dan perpindahan penduduk. Perubahan iklim meningkatkan faktor-faktor yang menyebabkan atau menempatkan manusia dalam kemiskinan. Kebanyakan pengungsi itu berasal dari wilayah yang rentan dan terdampak perubahan iklim. Selanjutnya yaitu meningkatnya suhu udara. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi juga meningkatkan suhu permukaan bumi. Dekade terakhir pada tahun 2011 sampai 2020 tercatat suhu permukaan bumi yang paling panas dibandingkan dekade sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim.
Lalu bagaimana cara mengatasi perubahan iklim itu sendiri? Untuk mengatasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan menghemat energi. Sebagian besar listrik dan panas kita dihasilkan oleh batu bara, minyak, dan gas. Gunakan lebih sedikit energi dengan meminimal kebutuhan memanaskan dan mendinginkan suhu. Beralihlah kepada lampu LED dan peralatan listrik hemat energi. Cuci pakaian Anda dengan air dingin atau jemur cucian Anda alih-alih menggunakan mesin pengering. Selanjutnya yaitu berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan angkutan umum. Jalan raya dipenuhi kendaraan yang mayoritas menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim selanjutnya adalah dengan menggunakan kendaraan listrik. Jika Anda berencana membeli mobil, pertimbangkanlah untuk membeli mobil listrik. Karena mobil listrik membantu mengurangi polusi udara dan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit daripada kendaraan yang bertenaga gas atau diesel. Cara selanjutnya adalah dengan memperbanyak konsumsi sayur. Asupan makanan juga berpengaruh dalam mengatasi perubahan iklim. Anda bisa makan lebih banyak sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sedikit mengkonsumsi daging dan susu. Cara ini dapat menurunkan dampak lingkungan secara signifikan. Produksi makanan nabati umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi, tanah, dan juga air. Lalu bagaimana sih pengaruh iklim di Indonesia? Berdasarkan garis astronomis Indonesia di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, iklim Indonesia masuk ke dalam daerah yang beriklim tropis. Letak geografis juga dipengaruhi oleh angin musim, sehingga Indonesia memiliki dua perubahan musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Kegiatan apa yang cocok dengan iklim yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung sendiri? Cuaca dan iklim di Indonesia membuat kegiatan yang cocok dilaksanakan oleh masyarakat berkaitan dengan agraris atau pertanian, sebab akan banyak tanaman yang tumbuh subur karena sinar matahari yang selalu menyinari. Lalu bagaimana dampak perubahan iklim, khususnya perubahan suhu terhadap hasil panen padi di Provinsi Lampung? Lampung merupakan provinsi penghasil padi terbanyak ke-6 di Indonesia. Untuk mengetahui apakah perubahan suhu memiliki pengaruh terhadap hasil panen padi, dapat dilakukan dengan melakukan uji analisis regresi linear sederhana. Untuk melakukan analisis data regresi, di sini kita terdapat data rata-rata suhu dan hasil panen padi, di mana hasil panen padi adalah variabel independen dan rata-rata suhu merupakan variabel dependen. Berikut adalah data rata-rata suhu udara dan hasil panen padi pada tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Di sini kita akan melakukan uji normalitas. Berdasarkan output diperoleh tes statistik sebesar 0,167 dan SIG sebesar 0,200 atau dapat ditulis sebagai nilai p-value 0,200 lebih dari sama dengan 0,05 atau H0 diterima. Dengan demikian data ini berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu melakukan uji linearitas. Berdasarkan output diperoleh pada baris deviation from linearity, nilai SIG-nya yaitu sebesar 0,303. Hal ini berarti nilai SIG lebih dari 0,05, maka kesimpulannya H0 diterima. Artinya arah regresi dari variabel rata-rata suhu dan variabel hasil panen padi bersifat linear. Selanjutnya kita dapat melakukan uji hipotesis. Berdasarkan tabel, nilai koefisien kolerasi adalah sebesar 0,601. Hal ini berarti hubungan antara perubahan suhu dengan hasil panen padi bernilai sedang. Dari hasil koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa 36,1% perubahan suhu mempengaruhi hasil panen padi di Provinsi Lampung. Dari hasil output ini diperoleh nilai konsisten variabel hasil panen adalah sebesar minus 68258,0,376 dan nilai koefisien regresi X sebesar 205219,612. Berarti bahwa setiap penambahan 1% rata-rata suhu maka hasil panen menurun sebesar 205219,612. Berdasarkan nilai signifikan pada tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,039. Hal ini berarti kurang dari 0,05.
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rata-rata suhu berpengaruh terhadap hasil panen padi di Provinsi Lampung. Berdasarkan T hitung sebesar 2,377, hal ini berarti lebih besar dari T tabel yang sebesar 1,81248, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rata-rata suhu berpengaruh terhadap hasil panen di Provinsi Lampung. Lalu upaya apa yang dapat dilakukan agar hasil panen padi tetap stabil? Yang dapat dilakukan adalah dengan menanam padi yang tahan akan suhu panas, memanfaatkan irigasi persawahan dan menggunakan metode adaptasi. Nah, itulah tadi materi yang dapat aku sampaikan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.